Pemirsa, per 1 Januari 2014 diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional, maka Anda sebagai warga negara Indonesia wajib menjadi pesertanya. Pertanyaannya, tahukah Anda mengenai alur juga ketika Anda sehat? Nah, diawalinya dengan fasilitas kesehatan primer, baru Anda bisa naik ke kesehatan ke sekunder dan juga tersier. Kita akan berbincang-bincang pagi hari ini bersama Dr. Gigi Kartini Rustandi MKes, Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan. Apa kabar, Bu? Baik, selamat pagi Mbak Tanti. Pagi, Bu. Ini menjadi menarik ketika ternyata ada alurnya. Ketika ternyata bahwa ketika masyarakat sakit dan sudah menjadi peserta dari Jaminan Kesehatan Nasional, harus diawali ke fasilitas primer. Ya. Siapa sih, Bu, fasilitas primer ini sebetulnya? Baik Mbak Tantri, fasilitas pelayanan kesehatan primer adalah fasilitas pelayanan di tingkat pertama. Bisa puskesmas, bisa klinik pratama, bisa juga dokter praktek mandiri, dan juga rumah sakit pratama, gitu ya. Nah, memang mereka adalah bagian yang menjadi gatekeeper atau adalah yang mengawali, yang gitu mengawali ya, Bu, menjadi tempat kontak pertama fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat dan menjadi penapis rujukan, jadi pasien yang mana yang harus dirujuk atau tidak. Bu Kartini, saya jadi penasaran, kenapa kemudian harus ke fasilitas primer terlebih dahulu? Apakah masyarakat tidak bisa jumping langsung misalnya ke rumah sakit dan sebagainya? Kan banyak juga yang akhirnya begitu karena nggak tahu kan ya, Bu? Ya, Mbak Tanti, gini, prinsip kendali mutu dan kendali biaya pada saat pelaksanaan JKN ini akan dilaksanakan dengan pelaksanaan rujukan berjenjang. Nah, bisa dibayangkan kalau semua pasien langsung ke rumah sakit dalam satu kabupaten atau satu provinsi, semuanya akan menumpuk. Nah, sehingga kita, dan yang datang ke rumah sakit itu kan macam-macam nih. Ada yang cuman pilek saja, ada yang sampai perlu operasi. Nah, sehingga kita perlu berjenjang. Loh, kalau memang mampu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang di dekat rumahnya, yang primer, kenapa tidak? Sehingga betul-betul yang dirujuk, yang datang ke rumah sakit itu betul-betul yang memang yang sangat spesifik. Dan juga pasien-pasien ini tidak terlalu menunggu lama karena masih ada yang pilek dulu, apa dulu baru mereka. Nah, ini adalah sistem yang memang harus dibangun di dalam pelaksanaan JKN. Berarti ada konsekuensi, harus ada peningkatan mutu di puskesmas juga ya, Bu? Betul. Artinya gini, karena kadang-kadang jangan-jangan masyarakat itu tidak mau mengikuti alurnya yang mungkin sudah tahu karena merasa tidak ada kepercayaan. Merasa puskesmas itu sepertinya tempat yang ini kayaknya saya nggak bisa percaya, bisa sembuh, bisa enggak, bisa sembuh, bisa enggak gitu, Bu. Iya, memang di dalam saat ini memang image di pelayanan primer itu terutama puskesmas, orang bilang sembuh nggak saya, tetapi tentunya kita yang harus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas, fasilitasnya, dan semua upaya yang harus ada. Sehingga puskesmas bisa betul-betul dan fasilitas pelayanan primer lain bisa menjadi fasilitas, menjadi gatekeeper yang baik. Ya. Jadi dia betul-betul 80% kasus yang masuk bisa diatasi. Sehingga yang memang dirujuk tidak terlalu banyak. Kalau semuanya dirujuk, waduh, nanti BPJS bisa protes semuanya. Bu Kartini, sebetulnya puskesmas itu ada standarnya tidak sih di seluruh Indonesia ini? Seperti apa sih standarnya? Puskesmas kita bersyukur karena pada tanggal 17 Oktober kemarin sudah ada Permen Puskesmas yang menyatakan bahwa puskesmas itu memang harus mempunyai standar. Apakah standar tenaga, standar peralatan, standar bangunan, bahkan standar manajemen yang harus dia lakukan. Terakhir adalah dia harus terakreditasi. Tapi memang tidak bisa dilakukan secara sekaligus, kita akan lakukan secara bertahap. Tapi ada standar pelayanan kesehatan umum itu ada kan ya, Bu ya? Ada. Nah, itu puskesmas sudah memenuhi itu kan ya? Sudah. Secara umum seharusnya sudah, karena memang ketika mendirikan puskesmas harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Oke, nah Bu Kartini, sepanjang dari 1 Januari sampai sekarang kan berarti sudah berjalan dan masyarakat juga ada yang mungkin tidak tahu langsung pergi ke rumah sakit, tapi kalau yang tahu pasti mengikuti prosedurnya. Nah, batasannya sampai di mana ketika kesehatan primer itu tidak membantu, Bu? Dalam arti sudah datang nggak sembuh, datang lagi nggak sembuh, itu nanti bisa dengan sendirinya langsung ke sekunder atau seperti apa sih?
mekanismenya? Mekanismenya tetap kalau dia datang ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan primer, tentunya tenaga-tenaga di fasilitas pelayanan primer harus memberikan pelayanan dulu. Ketika memang sudah diketahui bahwa itu tidak sanggup dilakukan atau ada permasalahan lain, karena kesehatan itu kan tidak seperti pelayanan kurang sedikit ditambah, karena kesehatan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang memang harus dirujuk, ya kita akan harus diberikan rujukan langsung ke rumah sakit dan sebagainya. Oke, nanti saya akan tanya-tanya lebih lanjut karena jadi terlebih dahulu. Kalau pemirsa ada pertanyaan bisa langsung telepon ke Halo Kemkes dengan kode area Anda kemudian 50567 atau tweet di @puskomdepkes. Sesaat lagi kami akan kembali. Didukung oleh sebagai ujung tombak, Puskesmas dituntut untuk memberikan mutu dan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia peserta dari Jaminan Kesehatan Nasional. Saya masih bersama dengan Ibu Kartini. Bu, saya penasaran deh. Mungkin ada masyarakat yang tahu, mungkin juga nggak tahu. Tapi sebetulnya Puskesmas ini milik Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah sih, Bu? Baik Mbak Tati, memang Puskesmas itu sebetulnya milik pemerintah daerah. Dan Puskesmas ini merupakan satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sangat istimewa. Kalau tadi ada klinik, ada dokter praktek mandiri, itu umumnya melakukan pelayanan perorangan. Tapi kalau Puskesmas, dia melakukan juga upaya kesehatan masyarakat yang akan mendukung sepenuhnya upaya kesehatan perorangan. Dan upaya kesehatan masyarakat itu sebetulnya sudah lama dilakukan, dan biasanya masyarakat menganggapnya apa sih itu? Itu adalah suatu upaya promosi prevensi yang sangat berguna bagi masyarakat. Misalnya gimana, Bu? Contohnya kegiatan posyandu. Bagaimana di posyandu kita tahu anak-anak kita pertumbuhannya baik atau tidak. Imunisasi, karena imunisasi akan mencegah paling tidak 8 penyakit kalau dia lengkap. Ya. Kemudian juga kalau dia posbindu untuk orang-orang yang sudah dewasa dan lanjut usia, bagaimana dia tahu gula darahnya tinggi, hipertensi, sehingga kita bisa mencegah sebelum sakit. Nah, ini adalah keistimewaan dari Puskesmas. Dan memang Pemda tentunya karena dia miliknya Pemda, tentu harus juga bersama-sama memenuhi standar-standar yang dipenuhi seperti tenaga, kemudian sarana prasarana, dan jangan lupa biaya operasionalnya. Karena kegiatan upaya kesehatan masyarakat membutuhkan biaya. Kita harus ke lapangan, misalnya mencari penyemprotan, kemudian penemuan kasus malaria atau TBC itu sangat dibutuhkan. Bu, tapi kemudian itu tidak tertangkap ternyata oleh masyarakat ya. Sebagian besar kan memilih untuk langsung ke rumah sakit atau ke pelayanan yang sekunder, ke dokter spesialis misalnya. Citranya kemudian kalau ke Puskesmas terkesan bahwa itu adalah yang hanya golongan tertentu, yang menengah ke bawah dan sebagainya. Nggak mudah juga untuk merubah paradigma itu kan, Bu? Ya, memang tidak mudah. Untuk itu kami dari Kementerian Kesehatan mencoba melakukan berbagai upaya. Misalnya kami melakukan upaya mengadakan penilaian dokter teladan, melakukan penilaian puskesmas berprestasi. Artinya kita tidak melihat hanya puskesmasnya, supaya mereka membangun puskesmasnya dengan baik, meningkatkan tenaganya, programnya, pelayanannya, ya. Sehingga dan juga kita memberikan penghargaan kepada institusi atau tokoh-tokoh yang berperan untuk pelayanan kesehatan. Misalnya ada namanya MKBH, ya, KBH, itu kita berikan juga. Dan kita ingin agar mencoba mengadvokasi kepada pemerintah daerah bahwa kesehatan itu bukan kalau sakit saja. Justru sebetulnya pesan dari promosi prevensi itu adalah bagaimana kita di puskesmas itu harus menjaga yang sehat tetap sehat, yang sehat tidak sakit. Kalau sakit kita jadikan sehat, kalau sakit tidak menjadi lebih parah. Nah, ini yang harus kita bangun, dan sebetulnya puskesmas sudah sejak lama ya melakukan hal ini, tetapi memang orang menganggapnya kegiatannya itu kok
cuman ke lapangan saja, tapi justru kita harus dekat dengan masyarakat dan mengajak masyarakat dan bisa mengajak masyarakat mengatakan sehat adalah harus kujaga dan kupelihara. Dan ini bukan hal yang mudah. Tapi ada contoh-contoh puskesmas yang sebetulnya bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, yang dalam artinya masyarakat percaya. Ada. Di dalam 2 tahun terakhir ini dan tahun ini kita sudah juga melakukan penilaian puskesmas berprestasi. Dan ternyata puskesmas-puskesmas berprestasi ini lebih banyak kegiatan promosi prevensinya. Ya, karena mereka melihat ketika melakukan promosi prevensi, pasien yang datang itu lebih umumnya tidak terlalu parah, kemudian mereka juga pencegahannya lebih kuat. Misalnya puskesmas di tahun lalu tahun lalu di Kopos Selatan, itu merupakan bahkan di daerah terpencil pun ada, yaitu di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, bahkan kemarin di Gorontalo, di Sumatera Barat, mereka bisa mengatakan bahwa mereka punya prestasi yang baik. Ya, tentu di daerah Jawa pun banyak ya. Ini prestasi dalam artian jumlah yang bukan jumlah pasien tapi berbagai kegiatan, terutama kegiatan promosi prevensi. Jadi mereka bisa melihat bagaimana kemarin kami lihat juga ada program mengembangkan dokter kecil, mereka mengembangkan yang namanya posyandu lansia, bahkan ada puskesmas yang buka pada sore hari. Kenapa? Karena pada pagi hari penduduk di sekitarnya banyak yang bekerja. Mereka melakukan posyandu di sore hari, sehingga orang tuanya bisa datang, bisa diberi penyuluhan, tapi juga bisa dilakukan pengobatan. Itu menarik ketika ada puskesmas di sore hari, karena kota-kota besar kadang-kadang membutuhkan itu juga ya Bu, dengan segala aktivitasnya, dan itu juga membutuhkan keterlibatan dari pemerintah daerah. Kerjasamanya seperti apa sih Bu? Ya, pemerintah daerah sebetulnya bukan kerjasama, kerjanya pemerintah daerah. Kerjanya pemerintah daerah, tapi kan juga terlibat di dalamnya. Dan ini tidak hanya dinas kesehatan ya, yang kami coba lihat misalnya di Lampung ada satu kabupaten yang begitu intensnya sampai Pak Bupati mengatakan saya akan mengadakan ada hari yang dinyatakan kesehatan bangkit. Maksudnya? Jadi mereka mempunyai tagline setiap hari, salah satu tagline-nya adalah kesehatan bangkit. Artinya semua orang perlu. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya sekedar perda kawasan rokok gitu, tetapi dia sudah menyatakan bahwa orang yang ada yang merokok, maka bisa juga ada mendapat sanksi. Dan ini bukan hanya kerja kesehatan, tetapi dari berbagai lintas sektor, terutama para kepala daerah. Komitmen yang tinggi, dan bukan hanya, dan beberapa banyak yang kita dapatkan. Jadi kemarin juga kami melakukan penilaian MKBH dan KBH itu tentang Ksatria Manggala itu, begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama di tingkat primer. Mungkin kalau sudah banyak yang dilakukan, kita bisa tanya ke pemirsa, sudahkah Anda mau menjadi bagian dari puskesmas? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa ke kode area, kemudian 50567 atau di tweet di @puskomdepkes. Sesaat lagi kami kembali. Didukung oleh Jika sakit, utamakan ke puskesmas. Hari ini bersama dengan Ibu Kartini. Bu, di Indonesia itu ada kurang lebih 9.000-an puskesmas. Tepatnya 9.719 puskesmas. Dan hampir semua kecamatan ada puskesmas kecuali Kecamatan Pemekaran. Itu sebenarnya kelebihannya ya Bu ya, bisa sampai ke daerah-daerah terpencil juga. Kalau tadi Ibu katakan bahwa ini harus sesuai dengan harapan dan mutu masyarakat yang sudah sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. First thing first, apa yang akan dilakukan untuk hal ini? Perbaikan yang harus kita lakukan pertama-tama penguatan pelayanan kesehatan primer. Seperti misalnya? Utamanya adalah revitalisasi puskesmas. Bagaimana puskesmas itu harus kita kuatkan dan bagaimana peningkatan mutunya. Nah, dengan terbitnya Permenkes 75 tahun 2014 ini,
tentu kita sekarang sudah punya lagi satu aturan bahwa ketika membangun puskesmas harus memenuhi standar-standar, entah tenaganya, kemudian sarana prasarananya, bahkan perizinannya, sampai dengan terakreditasi. Bagaimana proses akreditasinya? Dan tentu bukan hanya upaya itu saja, pemerintah pusat juga akan mendukung, misalnya dengan melakukan pengiriman dokter PTT, membantu dalam pengadaan sarana prasarana, kemudian juga ada dana yang dikenal dengan dana BOK, dana Dekon untuk pelatihan-pelatihan, dan saat ini kita juga sedang mempersiapkan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan lebih di puskesmas, ya, baik tenaga medisnya dan juga para medisnya. Jadi semua tenaga-tenaga ini akan kita tingkatkan kemampuannya. Ini khusus untuk yang pelayanan primer ya Bu? Pelayanan primer. Tentu di sekunder juga ada, yaitu karena nanti terkait dengan pengembangan regionalisasi rujukan. Karena pelayanan primer tidak bisa lepas dari pelayanan sekunder, ya. Dan upaya lain adalah kita harus terus menguatkan puskesmas. Bagaimana puskesmas pelayanan promosi prevensinya, kegiatan ini harus lebih ditingkatkan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, kan gitu ya. Dan kita mengharapkan puskesmas bisa tetap menjaga orang sehat tetap sehat, orang sehat tidak menjadi sakit. Kalau sakit kita menjadikan sehat, ya. Dan kalau sakit juga tidak menjadi lebih parah. Dan kita harus menjadikan juga puskesmas itu dengan advokasi kepada pemerintah daerah, puskesmas itu sahabat untuk semua kalangan, tidak hanya di kala sakit tapi juga di kala sehat. Bu, ini kan 12 November besok Hari Kesehatan Nasional, dan tahun ini yang ke-50, betul ya? Ya, tahun emas. Tahun emas. Tadi kan Ibu bilang bahwa harapannya untuk fasilitas primer ataupun juga berkaitan dengan sekunder dan sebagainya menjadi sahabat dari masyarakat. 50 tahun sudah Kesehatan Nasional ini berjalan. Apa kemudian resolusinya untuk tahun emas ini? Ya, salah satu upaya di tahun emas ini kita akan meningkatkan salah satu promosi prevensi. Selain banyak kegiatan, kita akan menguatkan lagi upaya kesehatan sekolah. Karena upaya kesehatan sekolah salah satu kegiatan yang kita melibatkan anak-anak di sekolah, mulai dari anak SD, SMP, SMA, supaya mereka lebih menjaga kesehatannya. Seperti apa Bu? Dokter kecil? Jadi ada pengembangan dokter kecil, kemudian kegiatan di sekolah itu pemeriksaan kesehatan, baik mata, telinga, gigi, dan kebersihan. Ya, sehingga kalau dari kecil sudah tahu, oh perlu kacamata, jangan sampai dia kok kelihatannya bodoh, padahal sebetulnya bukan bodoh karena dia tidak bisa melihat dengan atau jelas. Tidak bisa mendengar dengan baik. Itu seperti masuk ke dalam sekolah dengan kurikulum atau seperti apa bentuknya? Ada programnya, dan kita sudah bekerja sama bergandengan tangan dengan Diknas, ya, Kementerian Pendidikan, bahwa itu ada programnya, yaitu upaya kesehatan sekolah. Yang disasar memang anak-anak, itu yang tujuannya anak-anak, memang? ya. Nah selama 12 November ini Ibu bilang ada rangkaian kegiatan, ya. Masyarakat dilibatkan? Kita mengharapkan keterlibatan masyarakat. Banyak ada lomba-lomba yang dilakukan, kemudian ada bahkan ada kegiatan donor darah, ada senam bersama-sama pada tanggal 14 sampai 16 November di Monas, dan banyak lagi kegiatan. Untuk kalangan jurnalis juga mungkin ada ya lomba-lomba penulisan gitu, lomba poster dan sebagainya, sangat banyak kegiatan, dan kita mengharapkan peran serta masyarakat. Seperti nanti ada senam, mungkin kita bisa ikut senam semuanya di Monas dan juga di daerah. Jadi kita tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi juga kita akan ada di semua daerah. Termasuk seperti UKS, kita mengharapkan secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan UKS pada waktu yang bersamaan. Jadi di 12 November itu Bu? Antara 12 sampai 16 November. Tanda kutipnya di launching bahasanya begitu ya, di launching untuk unit kesehatan sekolah. Bukan di launching, tapi kita mengharapkan semua berpartisipasi, karena selama ini program ini sudah ada, tapi kita akan mengatakan bahwa adik-adik, anak-anak kita, generasi bangsa ini perlu juga melakukan promosi prevensi kepada mereka. Untuk pelayanan primer ini apakah juga diikutsertakan di ulang tahun ke-50 dari Hari Kesehatan Pelayanan Nasional? Primer justru peran pemeriksaan kesehatan UKS itu dilakukan oleh puskesmas biasanya.
Sehingga peran puskesmas ini akan menjadi sangat penting di sana. Sehingga lebih dekat lagi dengan Ya, masyarakat. betul. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Sudah Tantri. mau berbincang-bincang bersama kami pagi hari ini. Dan pemirsa, jadi kalau Anda sudah menjadi anggota JKN jangan lupa bahwa ada alurnya. Kecuali kalau Anda gawat darurat dengan berbagai kriteria juga, tapi yang pasti dahulukan untuk datang ke puskesmas ataupun juga pelayanan primer. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut di 500-567, depannya ada kode area Anda, kemudian juga bisa di-tweet di @puskomdepkes. Tapi juga setiap minggunya Kementerian Kesehatan akan berbincang-bincang bersama kami untuk menceritakan tentang masalah-masalah kesehatan nasional. Terima kasih banyak dan teman-teman masih akan meneruskan di 8 Live Show pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metro TV.